warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita dibuka dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Nur Laila. Baik, sebelum ke pembelajaran kita absen dulu. Silakan klik absen yang sudah saya kirim di Teams tadi. Oke, terima kasih. Anak-anak untuk absensinya ternyata sudah masuk semua ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap. Untuk materi yang sudah saya share kemarin, apakah ada yang sudah dibuka atau ada sudah membaca? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, berarti sudah siap ya untuk belajar ya. Baik, Ya. kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, motivasi kita belajar bahasa pemrograman berorientasi objek apa sih? Manfaat mempelajari bahasa pemrograman yaitu yang pertama menghasilkan uang tambahan. Selanjutnya melatih logika dan kreativitas. Selanjutnya mendapatkan skill baru. Itu adalah manfaat dari mempelajari bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari tentang memahami konsep PBO. Yang kedua, mempresentasikan konsep PBO. Tujuannya apa untuk mempelajari materi tersebut? Tujuannya adalah ini dapat menjelaskan pemrograman berorientasi objek. Terus yang kedua, dapat membedakan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya yang ketiga, dapat melakukan proses instalasi PBO menggunakan software JDK atau Java Development Kit. Selanjutnya, dapat mengecek instalasi pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan software JDK. Selanjutnya, tujuannya adalah tentang setting pad. Jadi kalau sudah instalasi software JDK, kita harus melakukan setting pad. Nah, yang terakhir adalah mengecek dari setting pad tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, sebelum jauh ke materi konsep PBO, sebaiknya kita mengikuti pretest ini dulu. Pretest ini digunakan untuk sejauh mana kalian memahami dari konsep PBO. Silakan kalian klik yang sudah saya share di Teams. Selanjutnya masukkan kodenya ini. Bisa? Kode grupnya apa, Bu? Sudah saya share di grup. Oke, ini sudah ada yang masuk 3 ini. Sudah habis waktunya. Nanti akan saya coba lagi untuk ini kuisisnya nanti. Oke, saya lanjutkan dulu ya untuk materinya. Sekarang masuk ke materi. Di dalam pemrograman berorientasi objek itu ada istilah kelas dan objek. Apa sih itu kelas? Apa sih itu objek? Ada yang bisa? Silakan. Objek Siapa ini? kelas Objek adalah benda, objek adalah tempatnya benda. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, barusan ada yang menjawab. Kelas adalah tempat dari suatu benda, sedangkan objek adalah benda. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kelas mamalia, di mana di sini ada gambar gajah, ada kanguru, ada sapi, ada manusia. Coba diperhatikan dulu dengan seksama. Nah, di sini saya ambil objeknya, salah satunya adalah manusia. Saya ambil salah satu. Manusia adalah objek, sedangkan semuanya ini adalah kelas mamalia. Manusia ini memiliki rambut, kulit, baju, celana, dan sepatu seperti apa. Itu adalah atribut dalam PBO. Sedangkan
Jalan, belok, lari, makan, dan minum itu adalah tingkah laku dari manusia tersebut. Dalam PBO disebut dengan metode. Nah, dari tayangan gambar barusan, apa yang kalian pahami pada gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Bu, kelas Saya, Bu, mamalia bisa. terdiri dari gajah, kanguru, sapi, dan manusia. Manusia memiliki ciri-ciri rambut, kulit, baju, celana, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan atribut dalam PBO. Oke. Manusia bisa melakukan jalan, belok, lari, makan, minum, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan metode. Oke, sudah. Yang pertama barusan siapa namanya? Saya tulis. Anissa Putri. Oke, terima kasih Anissa Putri. Ada yang mau jawab lagi? Lanjut Bu, Oke, lanjut Bu. lanjut. Paham tapi ya, perbedaan dari kelas, perbedaan dari objek, atribut, dan metode. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang dimaksud kalau melihat dari gambar tersebut, apa yang dimaksud dari objek itu? Kalau dari gambar tersebut. Objek adalah bentuk dari kelas Bu. Oke, sip. Terima kasih. Siapa namanya? Yoga Bu. Oke. Selanjutnya perbedaan atribut dan metode. Silakan Fitria. Atribut merupakan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu objek. Oke. Kalau Metode metode. merupakan tingkah laku dari objek. Oke, itu perbedaannya ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ke ini. Intinya dari penjelasan tadi, dari gambar tadi itu adalah ini. Kelas itu adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek. Sedangkan objek adalah hasil institut dari kelas. Itu ya. Selanjutnya contoh dari kelas dan objek. Kelas itu di sini ada manusia. Objeknya apa? Lebih spesifik yaitu namanya adalah Robi, seperti itu. Ada kelas binatang, selanjutnya objeknya apa dari kelas binatang itu, yaitu kucing. Jadi objek itu lebih spesifik dari kelas. Nah, ini ada HP, objeknya adalah Nokia. Jadi HP itu kan banyak. Yang lebih spesifik apa? Ada HP Nokia. Lah, di sini HP Nokia juga menjadi sebuah kelas. Objeknya apa? Yaitu HP Nokia dengan tipe 8210, seperti itu. Itulah perbedaan dari kelas dan objek. Jadi kalau kelas itu lebih umum, objek itu yang lebih spesifik, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Saya lanjut. Di sini ada perbandingan atau perbedaan dari pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Yang pertama, pemrograman terstruktur itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, pemrograman terstruktur itu jika ada suatu masalah, itu penyelesaiannya melalui langkah-langkah terlebih dahulu. Selanjutnya, melakukan penyelesaian masalah dan didapatlah suatu tujuan akhir. Sedangkan pemrograman berorientasi objek itu didahului dengan suatu masalah, tapi penyelesaiannya kita harus menyebutkan dulu objeknya apa, atributnya seperti apa, operasinya atau metodenya bagaimana. Lah itu kalau PBO. Selanjutnya sama, ada penyelesaian masalah dan didapatlah tujuan akhir. Kalau pada pemrograman, bahasa pemrograman perbedaannya pada ini. Kalau pemrograman terstruktur itu biasanya menggunakan bahasa C++. Kalau PBO itu biasanya lebih ke desktop, pemrograman desktop. Itu perbedaan dari PBO dan pemrograman terstruktur. Selanjutnya di sini ada instalasi software JDK. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kalian untuk instalasi software JDK bisa kalian buka di link YouTube di sini. Saya sudah membuat tutorial yang saya share di YouTube, bisa kalian buka di situ. Untuk langkah-langkahnya saya jelaskan sebentar saja ya. Yang pertama adalah klik 2 kali file JDK. Selanjutnya langkah yang kedua akan keluar tampilan seperti ini. Kita pilih accept. Selanjutnya menunggu perintah finish ini saja. Lanjut pada setting pad. Langkah yang pertama adalah klik kanan di PC atau My Computer.
Setelah itu pilih properties. Kalau setelah pilih properties, pilih advanced system setting. Seperti ini tampilannya. Setelah pilih advanced system setting, pilih environment variable. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya pilih path, lalu edit path. Nah, seperti ini tampilannya. Langkah yang keenam, masukkan lokasi Java, lalu diklik OK. Nah, langkah yang ketujuh adalah ngecek hasil setting path pada CMD. Di command prompt kita ketik kata-kata Java C. Oke, ada pertanyaan anak-anak dari penjelasan sekilas materi tentang konsep PBO ini? Saya, Bu. Oke, apa? Silakan. Bagaimana kalau misalnya saya ingin tahu pada suatu komputer atau laptop sudah terinstall Java atau belum, Bu? Oke, caranya adalah ini. Di pencarian ketik CMD atau bisa langsung start R, akan keluar command prompt. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Itu kalian ketik Java. Seperti ini. Kalau sudah keluar command prompt seperti ini, layar hitam, itu silakan kalian ketik Java. Itu akan mengetahui suatu laptop itu akan terinstall atau belum. Nah, kalau keluar banyak seperti ini, di sini ada http java.sans.com. java.sans.com. Nah, ini berarti komputer saya sudah terinstall dengan Java atau JDK tadi. Kalau misalkan belum, biasanya di sini tampilannya adalah sedikit langsung ke C lagi gitu. Jadi atau Java tidak ditemukan gitu. Java tidak ditemukan, biasanya keluar tampilan seperti itu. Kalau sudah keluar seperti ini berarti di laptop saya sudah terinstall Java. Paham ya? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah selesai, di sini ada tugas. Tugasnya di sini bisa kalian akses di Google Drive atau sudah saya kirim di tim tadi. Enakan di tim aja. Nah, untuk pengerjaan ini saya buat kelompok-kelompok ya. Untuk yang kelompok 1 itu Puji, Putri, Husnul, dan Fitria. Untuk yang kelompok 2 ada Laila, Anis, Ulfa, sama Hazizatul. Kelompok yang ketiga ada Bunyati, Eva Lestari, Tina, dan Lailatul Zilila. Kalian membentuk kelompok dengan membuat grup WA. Jadi diskusinya nanti di grup WA seperti itu. Diskusinya di grup WA nanti akan saya tunjuk untuk presentasi. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham silakan buat grup untuk berdiskusi di WA. Kalau sudah membuat grup di WA, silakan kalian buka job sheet-nya yang sudah saya kirim di tim. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompoknya. Saya kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ada link job sheet. Link job sheet itu bisa kalian klik. Nah, tampilannya nanti yang seperti ini. Yang kalian kerjakan adalah ketika ada soal seperti ini, kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Waktu sudah lewat 5 menit, kurang 10 menit lagi. Kurang 5 menit lagi anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah, ini saya suruh untuk presentasi salah satu, nanti ada yang menanggapi. Saya tunjuk untuk presentasinya. Kelompoknya Bunyati sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke. Silakan Bunyati dipresentasikan hasil diskusinya. Soal di atas, kesalahannya terdapat pada kesalahan pengaturan.
penyelesaian kita harus menghapus alamat path yang kita buat pertama dengan mengganti alamat yang sesuai dengan alamat JDK yang telah terinstall. Berikut langkahnya. 1. Buka Explorer. Lalu klik kanan My Computer atau di PC-nya. Lalu klik Properties. Terus pilih Advanced System Setting. Klik Environment Variable. Kemudian pilih path. Lalu ganti alamat file JDK dengan alamat JDK yang baru dengan melihat pada Explorer disk C, lalu program file, lalu Java-nya, lalu JDK dan bin. Setelah itu di OK. Terima kasih. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Dari kelompok 1 sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain. Ada, Bu. Apa-apa? Bu, mau Silakan. tanya. Ya, bagaimana? Apa nak? Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa setting pad telah berhasil, Bu? Oh, oke. Yang lain mungkin ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Dengan mengetikkan Java pada command prompt jika tidak ada pesan error, maka setting pad berhasil. Bisa diulangi, Yoga? Dengan mengetikkan Java pada command prompt jika tidak ada pesan error, maka setting page berhasil. Oke, ya, terima kasih, Yoga. Gimana untuk jawabannya, sudah paham? Paham, alhamdulillah paham. Untuk tugas evaluasi, di sini ada form isinya tentang soal-soal. Silakan kalian kerjakan. Pengumpulannya saya tunggu hari ini sampai jam 5 nanti ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi, silakan ada yang bisa menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek. Objek adalah hasil instansi dari kelas. Pemrograman terstruktur. 1. Problem. 2. Langkah-langkah. 3. Penyelesaian masalah. 4. Tujuan akhir. Pemrograman prioritasi objek. 1. Problem. 2. Objek. 3. Atribut operasi. 4. Penyelesaian masalah. 5. Tujuan akhir. Nah, terima kasih Nur Laila. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dasar-dasar dan aturan dalam PBO. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, dan semoga pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.